Silakan, Ustaz Silakan Tata, Bu. Fadol, Tad. Silakan. Silakan, silakan. Ini Saya waktu, udah, gini Babe. lanjut. Ketika Babe mengatakan Yesus adalah Allah ya seharusnya pakai data. Karena kalau nggak pakai data, gimana saya mau nanggapin? Karena menurut saya ya secara pengakuan Yesus, ya bukan Allah Yesus itu. Pertama, di dalam Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yang kedua, mempunyai hidup dalam dirinya masing-masing. Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Begitu juga anak, yaitu Yesus, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Yang ketiga, Yesus ngaku utusan. Utusan tidak lebih besar daripada yang mengutus. Berarti yang diutus itu Yesus, yang mengutus Allah. Nah, ini utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 13:16. Bahkan Bapa lebih besar daripada Yesus. Yohanes 14:28. Dan ada di langit Bapaknya, Yesus di bumi. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Berarti Yesus bukan Bapa, jelas ayat-ayatnya. Nah, kalau kamu mengatakan itu sama, pakai data. Nah, coba. Silakan. Ya memang Yesus turun Yesus turun ke dunia itu ya dia manusia. Dia manusia dia. Pada saat dia diangkat kembali ke surga, dia Allah. Dia kembali ke surga, ke tahtanya. Itu kan ada tuh, gitu kan. Oke, Pak Ustadz semuanya itu nanti kalau ada waktu saya naik lagi. Nanti ini saya masih di kantor, nanti kita bisa lanjut lagi. Bukan berarti saya harus Siap, Pak Babe, aman-aman. Ya, kalau memang Pak Babe lagi sibuk, memang lanjutkan aktivitasnya biar mohon maaf kalau ada nanti di lain kata-kata waktu ya. Siap, mohon maaf siap, kalau siap. ada kata-kata yang salah ya semuanya. Ya, Selamat terima pagi. kasih Pak Babe. Oke, yuk, monggo. Selamat siang. Selamat siang. Sarrahman, selamat siang Pak Sarrahman. Selamat siang. Oke, silakan Pak Sar, ditanggapi oleh Anda apa yang barusan disampaikan oleh Ustaz Tahta. Silakan Sar. Oke, jadi kan dilahirkan oleh manusia sebagai manusia, sedangkan dirinya adalah dua natur. Ketika dia di dalam Yesaya 55 ayat 11, dia keluar dari Bapa disebut anak Allah dan menjadi ya Matius 1 ayat 18 sampai 25 ya, Roh Allah dan firman-Nya masuk ke dalam Bunda Maria menjadi manusia berinkarnasi. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi dia manusia. Selagi dia manusia, dia merekrut manusia itu supaya menyembah Allah. Dan dia firman menjadi manusia diutus Allah Bapa. Tadi pertanyaannya, mana lebih besar? Tanpa firman, Bapa itu tidak bisa menciptakan. Tanpa roh, Allah itu tidak akan hidup. Jadi ketiga-tiganya itu nyatu di dalam dirinya. Tetapi ketika dia firman menjadi manusia, dia datang ke dunia ini untuk tujuan keselamatan manusia. Supaya manusia itu selamat dan tidak masuk neraka. Karena sudah manusia itu targetkan menjadi masuk neraka. Karena Tuhan tidak mau itu. Makanya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tugas Yesus ke dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi manusia yang mau datang kepadanya. Tapi kalau nggak mau dia datang, tidak mau manusia itu datang kepada Yesus, tidak akan selamat dan akan memperoleh kematian yang kekal, yaitu neraka. Kira-kira itu pendapat saya. Oke, terima kasih. Silakan Ustaz Tahta, ditanggapi Tad. Fadol Tad. Oke. Seharusnya pakai dalil. Ketika mengatakan Yesus mempunyai dua natur, itu di mana datanya? Karena kata mempunyai dua natur itu di mana? Di-mute semua dulu, di-mute semua. Jadi ketika mengatakan Yesus itu punya dua natur, di mana datanya? Naturnya Yesus ya manusia. Dan dia sudah memperkenalkan Tuhan
mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Terus, dengarlah hai Israel. Ya, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah itu Esa. Benar, tepat sekali ucapanmu guru, bahwa dia itu Esa satu, tidak ada yang lain selain dia. Jadi tidak ada dua natur itu. Ya. Yang kedua, anak Allah, makanya dia Tuhan. Anak Allah itu sebutan untuk orang-orang pilihan. Misalnya kepada Yesus disebut anak Allah karena dia seorang nabi. Sama seperti kepada Salomo. Salomo disebut anak Allah, 2 Samuel 7:14. Orang yang membawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah, Roman 8 ayat 14. Ketika disebutkan kepada satu kaum, Israel disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Maksudnya Israel itu dulunya umat pilihan. Jadi dengan kata-kata anak Allah bukan berarti dia Tuhan. Itu udah punya dalil kamu. Yang kedua, firman jadi manusia. Gak ada firman itu jadi manusia. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Yang namanya perkataan tidak pernah menjelma, tapi diberikan. Karena firman itu perkataan sifat sudah itu. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 10. Perkataan Tuhan. Karena itu perkataannya keluar dari mulut Tuhan. Ulangan 5:22, Yesaya 55 ayat 11. Makanya kata Yesus, Yesus itu manusia yang menerima firman. Bukan firman jadi manusia. Mana dalilnya? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kan gitu. Kan contohnya Yohanes 15:15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Jadi firman itu diperdengarkan, diterima oleh Yesus. Kalau Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan ini wahyu. Mana wahyu itu sekarang? Ya Al-Quran itu. 114 surat. Jadi kalau kita mau diskusi itu pakai data ya. Bukan hanya cuma ngomong terus disuruh imani saja. Yang terakhir, supaya manusia tidak masuk neraka, maka dia mengutus anaknya supaya bagi orang yang percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Oke, yang pertama, percaya sebagai apa? Kan di situ agar supaya yang percaya. Berarti percaya sebagai apa? Ngomong ke Yesus. Sebagai apa, Sus? Sebagai utusannya Allah untuk Israel, Matius 15:24. Sebagai nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah, Matius 11:25. Percaya apa enggak dengan dalil-dalil itu? Itu. Bukan berarti langsung percaya ke Yesus, hidup yang kekal. Tapi gak tahu caranya. Seharusnya nanya, bagaimana caranya Yesus kalau ingin hidup yang kekal? Ya aku sebagai utusannya Allah. Dalilnya Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi gak ada. Kalau kamu ingin hidup yang kekal selamat di surga, Tuhankanlah aku. Gak ada datanya. Yang ada itu sebagai utusan. Gitu ya. Oke, lanjut. Masya Allah, siap Ustadz. Begini ya, ini ada dua Kristen. Bentar Pak Sar, ini saya sapa dulu. Nanti Pak Sarahman bisa menanggapi, Pak Gunung juga bisa menanggapi, dan Ustadz Tahta sama Ustadz Yusuf ya, dua-dua berarti. Pak Gunung Galunggung, Gunung Sit apa ini? Gunung, selamat pagi. Selamat pagi komandanku, ya selamat pagi. Ya, Pak Sar dulu ya yang menanggapi ya. Nanti Gunung boleh menanggapi Pak ya. Siap. Oke, siap. Nanti dari Muslim Ustadz Tata sama Ustadz Yusuf. Silakan Sar, ditanggapi Sar. Oke, terima kasih. Jadi,
memang kalau dikatakan anak Allah, kalau anak Allah tunggal yaitu Yesus Kristus. Karena firman-Nya sendiri, firman itu adalah logos, ya, atau rema, atau pikiran Allah itu sendiri, ya. Pikiran Allah. Memang secara tertulis bahwa dua natur itu tidak ada, tetapi dari segi kehidupan Yesus, karena Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Jadi roh yang dimiliki oleh Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri, ya, roh Allah itu sendiri. Tetapi jasadnya, firman itulah yang berubah, berinkarnasi menjadi manusia. Jadi hidup dia di dunia ini, dia itu dua natur. Rohnya roh Allah, tapi dagingnya daging manusia. Tapi manusianya bukan manusia seperti kita ini. Karena kita ini adalah janin dari bapak dan ibu. Tetapi Yesus bukan hasil hubungan antara bapak dan ibu. Tetapi firman Allah menjadi manusia, menjadi daging. Nah, itulah yang disebut utusan. Ketika dia di dunia ini, dia minta mendengar firman Allah, dia katakan seperti itu, ya. Dia melakukan firman Allah, dia katakan seperti itu. Nah, pada awalnya manusia disebut anak Allah karena ada janin Allah di dalam diri kita. Ketika Adam dengarkan baik-baik, ciptaan Adam. Ketika Adam diambil dari tanah dan dihembuskan napas dan rohnya Allah sendiri dihembuskan ke manusia itu, berarti ada bibit Allah di dalam diri manusia itu, ya. Makanya manusia itu sangat berharga dan sangat tinggi kualitasnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Makanya dia katakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Serupa gambar dan rupa kita. Bagaimana rupa manusia itu? Manusia itu terdiri dari jiwa, raga, roh. Satu. Tetapi fungsi beda-beda juga ini. Ya, raga kita bukan jiwa kita bukan sama dengan roh kita. Itu berbeda-beda fungsinya. Tetapi satu di dalam diri kita. Aku itu sudah ada di dalam diri kita. Udah ada jiwa, udah ada roh, udah ada raga. Jadi demikian juga Allah itu. Aku sudah ada Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Satu. Ya, Pak Sar, jangan terlalu lama berbagi waktu sama Pak Gunung. Mohon maaf ya saya potong, jangan terlalu lama biar ada waktu untuk Pak Gunung. Silakan, Pak Sar. Oke, jadi di dalam Roma juga mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi nggak bisa dipisahkan mereka. Oke, untuk sampai situ dulu. Silakan Gunung. Ya, siap, Pak Sar. Silakan Pak Gunung. Mungkin Anda ingin ikut menanggapi, tapi saya mohon poin-poinnya saja ya, kalau bisa pakai data, jadi jangan terlalu lama waktu. Silakan Pak Gunung, silakan. Saya rasa kita terlalu jauh kita bahasa data. Kalau kita mengenai firman saja, definisi dari firman itu saya rasa tidak ada yang mengena dari tadi saya simak pembahasan firman. Siapa yang tidak mengena? Pasar ini, Pasar tidak mengena. Firman itu bukan hanya sekedar bahasa, rasa, kehendak. Semua itu merangkul keinginan, hukum, dan ketetapan keberadaan Tuhan itu sendiri. Itulah pengertian dari firman yang saya pahami, bukan hanya bahasa. Coba kita menyimak. Jadilah langit. Apakah yang Tuhan ciptakan itu hanya tulisan langit? Tidak. Tuhan ingin berkehendak, berketetapan. Udah merangkup dalam bahasa yang kita sebut firman. Firman itu udah mengandung kandungan apa itu yang sebenar-benarnya Tuhan inginkan. Itulah tersangkup dalam firman. Itu aja yang ingin dipahami, diperdalam dulu firman ini. Kalau Oke, siap Pak. Izin ya, siap. Terima kasih Pak ya. Kita perdalam biar enak, perdalam. Izin, sudah. jangan hanya bahasa. Oke, siap. Silahkan Ustadz Tahta, nanti ke Ustadz Yusuf. Silahkan Tad. Pertama yang saya tanggapin, jadi rohnya Yesus. Moderator host berkubantu. Lanjut. Jadi kalau dia mengatakan, jadi roh dalam Yesus itu roh Allah itu sendiri. Terus apa bedanya dengan saya? Dengan manusia? Kan roh Allah juga kalau kita pakai Bible. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi semua manusia ini roh Allah, kata kalau dalam perjanjian lama. Makanya ketika manusia itu mati, roh itu kembali kepada Allah. Sedangkan tubuh jasad kembali ke tanah.
Mana datanya? Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah. Jadi apa bedanya dengan manusia lain kalau memang Yesus dikatakan tubuhnya roh Allah? Wong semua manusia. Itu sudah tercemar, Pak. Ya. Kalau manusia itu dipimpin daging, beda dengan Nanti tenang, kamu udah tahu. Pak, ini waktunya. Gimana Otan ini? Kamu aja tidak ada yang motong, Muslim ngomong, kamu motong-motong. Cepat pula. Silakan Tad, lanjut Tad. Saya menjelaskan apa yang diomongin gitu loh. Tapi saya pakai data. Yang kedua, serupa, segambar. Jadi jangan diartikan Allah itu serupa dengan manusia. Misalnya mari kita menjadikan manusia segambar dengan kita, bukan berarti Tuhan serupa dengan manusia. Orang Yahudi tidak memahami kayak gitu. Orang Yahudi memahami ayat itu seperti Muslim. Di Muslim juga ada innallaha khaliqul adam ala suratihi. Itu banyak pengertiannya, bukan Allah serupa. Ada yang mengartikan Allah itu Allah itu melihat, mendengar, berbicara ya. Maka dia menciptakan manusia bisa mendengar, berbicara, ya, terus melihat. Tapi penglihatannya Allah tidak sama dengan manusia. Memang manusia hidup, Allah juga hidup. Tapi kehidupan manusia pakai roh, diberi roh. Kalau Tuhan tidak butuh itu. Saya melihat karena diberi mata. Tuhan melihat. Apakah Tuhan butuh mata? Ya tidak. Ya, karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kalau dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Kalau dalam Perjanjian Lama Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Ya, terus yang terakhir, pasti ketika ditanya mana ketuhanan Yesus, Yesus itu Allah, pasti mereka ini andalannya aku dan Bapa satu. Itu bukan berarti satu beneran, bukan. Karena kalau pakai ayat itu banyak ayatnya, aku Bapa mereka satu. Yohanes 17:21. Bahkan di dalam Yohanes 14:20, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku Bapa mereka satu. Apakah mereka juga Tuhan karena satu? Ya, jadi apa ya, kalau pakai ngomong itu pakai data, biar saya bisa menyanggah pakai data. Terus tadi mengatakan firman itu pikiran, di mana datanya? Gitu loh. Mau kamu artikan firman itu apa? Yang penting pakai data. Karena menurut data, firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Firman keluar dari mulut Tuhan, Ulangan 5, 22, Yesaya 55 ayat 11. Makanya firman itu diperdengarkan. Mazmur 103, 20 ya, Yohanes 15, 15, Yohanes 8, 40, Yohanes 8, 28. Makanya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Kalau dalam Al-Quran, Idza aradallahu syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah menciptakan segala sesuatu kalau dia berkehendak dengan kalimat kun bisa. Kalau dalam Bible Yakobus 1:14, Ibrani 11 ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 5. Tuhan menciptakan sesuatu dengan berfirman. Nah, ini data-data semua. Ya, sekarang mana dalilnya ucapan Yesus bahwa dia firman jadi manusia? Gak ada. Kalian cuma bahas Yohanes 1 ayat 1, itu pun diperselisihkan di dalam Kristen. Ada yang mengatakan itu ayat sisipan. Ya kayak gitu itu ya. Oke, lanjut silakan. Masya Allah, siap Ustadz. Silakan Ustadz Yusuf, Fadol Tad. Abu ya, saya nyimak kata, soalnya saya lagi nunggu tukang AC ini. Siap Ustadz, aman. Mantap. Lanjut, Bro Admin, selamat siang Bro. Oke, Selamat siang. Oke, Bro Admin nyimak dulu ya, Bro Admin ya. Nyimak. Ya, silahkan Pak Sar ditanggapi Pak. Oke, jadi kalau kita harus mengerti tentang roh ya, roh manusia ada, roh Allah ada. Makanya tidak selamanya rohku tinggal di dalam manusia itu artinya kalau manusia itu najis dan kotor dia akan keluar dari tubuh manusia itu. Ya. Tetapi tidak hilang roh manusianya itu.
manusia itu tetap punya roh. Walaupun penjahat, penodong, ada rohnya itu. Tapi bukan roh Allah. Tapi orang yang melakukan firman Allah dan menghidupkan firman Allah di dalam dirinya, roh Allah akan tinggal di dalam dirinya. Dituntun roh itu. Roh manusia itu dituntun oleh roh Allah. Makanya disebut anak Allah. Ya. Tapi kalau dia dituntun oleh iblis, dia itu anak iblis. Karena roh Allah tidak selamanya hidup di dalam manusia itu. Ketika Yesus di kayu salib, ya, karena Yesus menerima dosa. Dosa itu adalah kutukan. Makanya terkutuklah orang di kayu salib itu karena Yesus menerima dosa-dosa itu untuk dileburkan di kayu salib. Makanya roh Allah keluar dari dia. Dia katakan, Eli Eli lama sabachthani, ya. Eli Eli, ya, lama sabachthani. Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Karena karena Allah Bapa, roh Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Makanya dia tinggalkan itu. Ya, untuk menghancurkan dosa itu. Ketika Yesus menerima itu kutukan itu, makanya dia katakan sudah selesai. Jadi tugas Yesus untuk menghancurkan dosa dan menghancurkan maut dari dunia ini. Tugas Yesus sudah selesai. Dia bangkit dan 40 hari dia menyaksikan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya bahwa dia apa yang dia katakan semula, dia katakan aku telah bangkit. Bahkan ada orang yang tidak percaya disebutkan hantu, ya, karena Pak Sar, kenapa di mute, Pak? Udah beres? Kalau udah, saya serahkan kepada Pak Gunung. Silakan Pak Gunung. Mungkin ingin ikut menanggapi, silakan. Ya, sekali lagi saya tegaskan. Teman-teman di tap-tap ya layarnya biar gak rungkat, biar kuat komalnya. Lanjut Pak Gunung, silakan. Saya cuma mau menjelaskan kalau kita berbicara firman itu sudah menjelaskan keberadaan daripada Tuhan itu sendiri, bukan terbatas dari bahasa kasar, sudah menjelaskan keberadaan Tuhan itu sendiri. Dengan catatan, dengan apa kau menjelaskan Tuhan tanpa firman? Coba jelaskan, nanti saya dengar. Karena di dalam ciptaannya sendiri dia selalu berada. Keberadaan Tuhan itu sendiri ada dalam firman. Dan mengenai roh tadi itu, ya jelas manusia punya roh, tapi ingat, manusia punya namanya free will, kehendak bebas. Apakah manusia itu menuruti roh yang daripada Tuhan atau keinginannya di luar daripada keinginan Tuhan? Itu sudah jelas dalam kehidupan Adam zaman dahulu. Dan semua yang Tuhan inginkan dalam setiap manusia beragama cuma satu dalam kebenaran, yaitu mengembalikan manusia sekarang itu kepada awal manusia ciptaan pertama, mengembalikan manusia itu ke gambar dan rupa sebelumnya awal penciptaan. Itulah fungsi daripada agama. Jika ada agama yang mengajarkan manusia itu tidak memanusiakan manusia, ini yang harus kita pelajari, kawan. Tidak ada satu agama pun yang merusak manusia itu. Oke, terima kasih kawan, terima kasih kawan, terima kasih. Ya, saya Sebelum izin turun dulu ya. Oh siap, Ustadz Yusuf, sehat-sehat Tad. Lanjut Tad. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Makasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak CR, Muslim apa Kristen Pak? CRZ. Kalau nggak ngomong saya turunkan. Oke, makasih. Pak Alfred, Muslim apa Kristen? Pak Alfred, silakan. Kristen Bang. Protestan atau Katolik Pak? Katolik. Katolik, siap. Nyimak dulu ya, nanti menanggapi sesudah Ustadz Data ya, saudara ya. Siap. Siap, terima kasih. Silakan Ustadz Data, fadhol Tad. Ya, sebenarnya kata-kata rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia, itu sebenarnya maknanya itu manusia tidak akan kekal. Jadi roh ciptaannya Allah itu akan pergi
Makanya umat Islam kalau meninggal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya apa di situ? Segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah. Jadi benar dalam pengkhotbah 12:7 itu benar. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Manusia ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa itu akan mati, meninggal. Akan kembali kepada semula gitu. Sehingga karena Allah menciptakan jasad ini dari tanah, ya dikembalikan ke tanah, dikubur. Karena roh ini dari Allah, maka kembali wa ilaihi rajiun. Gitu sebenarnya maknanya. Tapi kalau orang Kristen aneh-aneh ya. Yang kedua, sudah selesai saya menebus dosa, selesai. Maksudnya selesai itu tugasnya Yesus ini udah selesai. Apa dia tugasnya? Dia kan ngaku utusan. Maka tugasnya utusan itu Yohanes 3:34 penyampai firman. Yang kedua, Yohanes 14:31 melakukan perintah Bapa. Yang ketiga, melakukan kehendak yang mengutus Bapa. Yohanes 6:28. Karena dia ditolak, selesai sudah, pergi dia. Kalau Musa selesai, berarti dia wafat sudah. Rasulullah selesai, apa selesainya? Menyampaikan firman Tuhan, yaitu Al-Quran. Makanya ketika Rasulullah itu sebelum pergi, sebelum wafat, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Ya, berarti kalau sudah sempurna, selesai tugasnya. Musa menyampaikan Taurat, disampaikan semua, selesai. Yesus selesai atau tidak, karena dia ditolak, pergi sudah, diangkat oleh Allah. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Makanya aku berdoa agar supaya minta kepada Bapa agar dia mengirimkan penolong yang lain. Tugasku sudah selesai sampai sini sudah. Apa tugasnya dia? Penyampai firman. Makanya orang Kristen itu cuma dapat ajaran kasih. Kenapa kok ajaran kasih? Karena Yesus diutus 3 tahun, ditolak. Ya banyak penghinaan. Kasih dia, sabar ya. Sama seperti Rasulullah di Arab itu, di Quraisy. Hampir 10 tahun itu ajaran kasih karena ditolak di Quraisy. Nah, makanya andai kan Rasulullah wafat di tahun ke-7, 7 tahun diutus, ya ajaran kasih doang. Karena dia ditolak, fa'fu wasfahu, maafkan. Sampai malaikat yang tidak sabar, kalau engkau mau Muhammad, kata malaikat, akan kuangkat bukit ini, akan kulemparkan ke penduduk Taif. Karena penduduk Taif menolak. Nah, andai kan Rasulullah diutus 7 tahun, ya ajaran kasih doang yang kita dapat. Jadi kalau Yesus ajaran kasih, wajar. Cuma 3 tahun kok ditolak lagi. Ya wajar, tugasnya dia menyampaikan, dihina, ya dimaafkan, kasih gitu. Banyak ya orang-orang Kristen itu tidak paham Bibelnya. Sehingga mereka itu ngomong tidak punya data. Walaupun pakai data melenceng dari yang disampaikan gitu ya. Dan ingat ya, kalau mau dialog itu pakai data, biar saya bisa meluruskan dengan data juga. Kalau omongan doang yang banyak, saya gimana mau meluruskan gitu ya. Silakan. Silahkan Pak Alfred dulu ya, Pak Gunung mute dulu. Ini ada Bang Dalbo sama Ustadz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, para guru-guru. Lanjut dulu. Waalaikumsalam. Pak Dalbo Tanda aman, Pak Dalbo, Kristen. Pak Dalbo aman, Pak Dalbo. Salam. Pak Dalbo aman. Aman. Siap. Silakan Pak Alfred, sebentar ya beradmin. Barangkali Pak Alfred ingin menanggapi, silakan. Bapak, dibuka mute-nya, Pak Alfred. Wah, ini orang lagi dijelasin sama Ustadz Tahta.
Insang dia. Gusti, oten ya Allah. Dibuka mute-nya dulu Bang Alfred. Dibuka. Takut nggak kebuka dia ngomong. Dibuka mute-nya dulu. Udah saya bantu bukain. Nggak ada. Silakan Gunung dulu nanti ke Bro Admin kalau mau menanggapi Bro. Silakan Gunung Galunggung. Silakan. Gunung Sitorus. Kayaknya udah mau mulai bagaimana sih ini, udah gawat. Ing dia. Begini Pak, saya sebagai Kristen lah, saya jelas saya bilang ini kekristenan dalam pemahaman Bapak tadi itu utusan. Tapi dalam Yesus saya melihat itu sempurna dalam pengutusnya juga, bukan hanya sekedar utusan. Jika dia utusan, dia akan selalu menuruti siapa yang mengutusnya. Kita tahu kan ketetapan-ketetapan yang ada selama dia di dunia ini. Dia sendiri mengambil keputusan dalam arti pada hari Sabat dia berkuasa. Tidak ada Tuhan pada zamannya dia yang memperbolehkan kuasa berjalan. Bahkan memindahkan satu benda ke tempat benda sedikit pun itu sudah melanggar hukum yang ada pada saat itu. Tapi dia berkuasa di hari Sabat. Itulah tanda di mana dia adalah pengutus itu sendiri. Yang dapat dijangkau dengan bahasa yang kita sebut utusan. Kira-kira begitu Pak. Karena sebelum dia tidak ada satu orang pun utusan yang bisa menghapus dosa. Dia sanggup menghapus dosa. Banyak loh tulisan-tulisannya yang bisa menghapus dosa. Yohanes 2 ayat 12, Lukas 7 4 8, Lukas 5 ayat 20. Semua itu tentang penghapusan dosa. Bukan diperintah. Dia sendiri. Dosamu sudah diampuni. Kalau dia utusan, dia akan berdiskusi dulu dengan pengutusnya. Bagaimana ini? Pengutus, apakah dosanya ini layak diampuni? Kira-kira begitu maksud saya kalau dia memang diutus. Karena dia merangkap, tidak pernah dia memohon kepada pengutus untuk suatu mujizat yang dia lakukan. Jalanlah, sembuhlah, tahirlah. Kira-kira begitu Pak. Siap Pak Gunung, siap. Waduh Pak Gunung luar biasa tanggapannya, asumsi semua. Ya, saya cuma berbicara bukan Ya Pak Gunung izin. Ya Pak Alfred barangkali sudah monitor, silakan kalau mau menanggapi Pak Alfred. Waduh, ini orang pingsan. Silakan Bro Admin. Bro, silakan Bro. Sebelum ke Ustadz Tahta atau nanti Bang Dalbo ingin menanggapi boleh. Ustadz Arif boleh. Saya biarkan Ustaz. Oke, siap. Silakan Bro. Kalau tema ini no comment, saya no comment. Kalau soal roh saya no comment, nggak ngerti. Silakan Tad, Simple, temanya mana? Kalau siapa Yesus menurut Yesus? Jangan menurut Kristen. Jadi tadi Bang Gunung ini tidak punya data ya. Katanya mengatakan, jadi Yesus itu ya dia sendiri udah, karena dia melakukan kehendak sendiri. Dia mengucapkan dari dirinya sendiri. Itu udah punya data. Tadi sudah tak kasih data. Yesus itu utusan penyampai firman. Berarti dia menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Karena tugas dia hanya penyampai firman. Yohanes 3:4. Melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak Bapa yang mengutus. Yohanes 6:38. Jadi ia sudah bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ini data ini. Nah, tadi kan udah pakai data. Dia mengatakan Yesus kuasa dari dirinya sendiri. Bahkan menghapus dosa katanya. Gak ada. Yesus ketika dia mengatakan dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni. Karena Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi ketika dia mengatakan dosamu diampuni. Ibaratkan gini. Yesus, ya Tuhan. Bilang ke orang itu. Dosanya diampuni. Ngomong Yesus apa yang dia dengar. Woi, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni. Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 15:15. Mereka, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
Yohanes 8:40, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Berarti Yesus cuma menyampaikan firman Tuhan. Ketika dia mengatakan dosamu diampuni, Tuhan yang mengampuni lewat Yesus penyampaiannya, gitu loh ya. Jadi kalau ngomong pakai data enak, tidak salah paham, gitu ya. Oke, silakan lanjut. Masya Allah, full data. Enak kali ya dengernya kalau dialog pakai data, luar biasa. Tapi kayak Gunung Sitorus ini, wah, mumet saya dengernya Pak Gunung. Gunung Sitorus ini pakai data, Abuya. Cuman lewat tippingan itu. Lewat tippingan. Katanya Ustaz Tata, Markus 2 ayat 5 Ustaz Tata datanya itu. Markus 2 ayat 5 katanya. Ngomong lah Gunung, jangan tipping. Apanya? Kan saya kasih data tadi seperti Lukas 23 ayat 43. Dari mana Tuhan itu mendapat perintah untuk membawa penjahat ke surga? Jelas dia. Sekarang saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke surga, katanya kepada penjahat itu. Jadi ini perintah dari si penyuruh apa dari dia sendiri? Jangan kita rangkum dari yang lain-lain. Sebenarnya kalau kita kupas semua bahasa yang diucapkan Ustaz Tata itu tadi, itu tergantung situasi dan kondisi. Karena di dalam kebudayaan Yahudi pada zaman itu, sekali engkau menyatakan sama dengan Tuhan, selesai. Karena 2 kali dia sudah ingin menjelaskan dia lebih besar dari Abraham, mau dilemparin dia karena manusia pada saat itu sangat menghormati Tuhan, menyebut namanya saja sudah tidak layak, dan dia lebih besar daripada Yakub. Ada itu tertulis di Yohanes 4 ayat 14. Dia lebih unggul daripada Abraham dan Yakub. Ini kan sudah jelas dia itu. Ada itu di Yohanes 4 ayat 14. Dan pengampunan dosa yang kubilang tadi, Lukas 23 ayat 43. Dosa yang diampuni, Matius 9 ayat 2. Banyak ini ayat-ayat pengampunan dosa tanpa perintah daripada pengutus yang kita maksud. Kalau saya baca nanti kelamaan Bang, kira-kira begitulah. Oke, siap. Bunda Mila, Assalamualaikum Bun. Sebelum ditanggapi ke Ustadz Tahta. Bunda, Assalamualaikum. Wah, ini berisik mungkin di sana ya. Jangan lupa Bunda doakan kami, yang di atas, yang di bawah. Ya, Masya Allah, doakan kami. Lanjut Ustadz Tahta, ditanggapi Tad. Atau Bro Admin dulu, ini nggak ada data soalnya si Gunung ini dari tadi. Gimana si Gunung kau? Lucu kau. Hei. Bilang ada data, dia ada. Dia full data juga. Silakan Bang Dalbo. Gimana Bang Dalbo, ditanggapi Bang Dalbo, silakan. Kagak saya tanggapi. Saya hanya memperkuat dia, memberikan semangat. Ya teruslah, karang-karang enak ini. CRZ itu minta naik Abuya. Siap. Mungkin. Silakan CRZ. Kalau bawa data boleh. Kalau Ya, kayak kalau- si Gunung, kalau masih kayak si Gunung ya saya tendang saja, terlalu banyak di atas kayak si Gunung, pusing Bang Dalbo, pusing. Kalau sulit ya tanya. Oke, waduh Gunung merajuk, si Gunung merajuk. Silakan CRZ. Kagak, kemana dia? Merajuk dia. CRZ Muslim apa Kristen? Tuh kan terjeda lagi. Gimana? Saya Kristen, Bang. Oke, Protestan atau Katolik, Pak? Protestan. Berat, jangan tanya terlalu dalam tuh. Nah, jadi saya saya mendengar bahwa tadi ada yang bilang kalau menurut pandangan Islam kan Isa tidak mati, betul? Ditanggapi dulu, Pak. Ditanggapi dulu tadi apa yang disampaikan. Iya, saya mau bertanya dalam pandangan Islam apa Isa itu wafat atau tidak? Gimana Ustadz Tahta, silakan Tad, itu bertanya. Sekarang narasumbernya antum, silakan Tad. Jadi menurut Al-Quran dan menurut Paulus tidak mati disalib. Dalam surat Paulus betul. Ali berapa tahu? Ali Dalam Imran 55 kan? kata Paulus, Kisah Para Rasul 25:19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah,
Nah, jadi menurut Paulus enggak mati itu, gitu. Lo gimana? Kalau saudara, bentar, Bang. Kalau dalam bahasa Arab kita fikir Bahkan kata Paulus dia tidak dibangkitkan. Mana dalilnya? 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Dusta apa? Paulus, kamu berdusta apa? Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Saya berbohong karena saya mengatakan bahwa Allah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Saya bohong itu. Jadi kalian ini kena ketampol pakai kitabnya sendiri itu. Silakan. Kasian Delo ketampol sama kitabnya sendiri. Oten. Batata jahat, Batata. Batata jahat. Silakan Pak CRZ ditanggapi, silakan Pak, silakan. Intinya gini Pak CRZ, Anda menuhankan Yesus itu tidak ada masalah bagi kami. Anda mau menuhankan apapun terserah Anda. Cuman ketika Anda menuhankan Yesus dengan dasar Bible, Anda berhadapan dengan Ustadz Tahta. Begitu Pak CRZ. Oke, Bang. Terima kasih. Oke, tidak mau menanggapi, cuman begitu saja Pak CRZ. Iya. Oke, mungkin menyimak nggak apa-apa Pak CRZ di atas menyimak belajar kan? Karena Pak CRZ ini masih muda, harus banyak belajar. Ya harus kritis Pak CRZ. Silakan Pasar ditanggapi. Coba dengarkan Pak CRZ nih, saudara Anda Kristen ketika menanggapi. Silakan, Pasar. Oke, terima kasih. Ini Ustadz Tata ini udah lama saya tatar nggak mengerti ini. Ya. Iya, Pasar saya ulang kembali kalau belum paham. Kalau Pak Sar menuhankan Yesus, terserah mau menuhankan apapun, terserah Pak Sar, gak ada urusan buat kami. Tapi kalau menuhankan Yesus berdasarkan Bible, berhadapan dengan Ustadz Tahta. Silakan lanjut. Iya. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa malaikat sendiri ya mengaku dia Tuhan. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Ya. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Ya. Itu malaikat langsung itu memberitahu kepada kepada manusia. Coba kita baca dulu. Ayat 10, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah, ayat 11-nya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi jelas malaikat sendiri itu mengatakan, ya. Berarti kalau malaikat itu adalah utusan Tuhan, ya, utusan Tuhan. Dan bahkan alam juga mengatakan bahwa bintang terbit di atas kelahiran Yesus itu. Makanya datang orang-orang Majus melihat bintang itu. Padahal orang-orang Majus bukan percaya kepada dia itu bukan percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi mereka ahli-ahli nujum, ahli-ahli perbintangan bahwa lahir ya seorang raja. Makanya mereka datang membawa upah ya atau persembahan-persembahan dan mereka menyembah Yesus waktu lahir di Nazaret, yaitu di dalam palungan, ya. Jadi alam juga sudah mengatakan bahwa dia Tuhan, malaikat juga dia mengatakan Tuhan, dan rasul-rasulnya juga dia mengatakan Tuhan. Jadi tidak ada lagi berbantah-bantahan. Tetapi ketika dia mengambil rupa manusia di dunia ini, di dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10, dia mengambil rupa manusia, lebih rendah dari ya malaikat dan lebih rendah lagi dari pembantu, ya. Jadi dia mengambil rupa, ya. Kalau dia pertahankan keelahannya itu, dia tidak akan bisa haus, dia tidak bisa akan mati,
dia tidak bisa lapar. Tetapi dia mengambil rupa manusia supaya, karena di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, mati. Jadi Tuhan tidak mau manusia itu mati karena Tuhan itu konsekuen. Apa yang dia katakan itu tidak pernah berubah. Ya, makanya dikatakan ada lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi dia sifatnya itu tidak berubah. Ya, jadi makanya harus ada mati pengganti kita semua yang mau menuruti kepadanya. Kalau tidak ada pengganti, kita akan masuk neraka semua. Karena Yesuslah untuk menghandle kematian kekal itu supaya manusia ada yang selamat. Kira-kira gitu pendapat saya. Terima kasih. Luar bioskop. Oke, silakan Tad. Fadol Tad. Tad. Oke. Pertama, kalau kita Lukas 2 ayat 11, sebenarnya Tuhan itu ya. Jadi telah lahir Yesus Kristus, Tuhan sebenarnya. Karena kalau dimanai Tuhan, nanti di ayat 21, 22-nya, kemudian Yesus itu dibawa, diserahkan kepada Tuhan. Nah, seakan-akan nanti Tuhan telah lahir di ayat 11. Lalu Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan di ayat 22, 21, 22. Kan gak nyambung, ada dua Tuhan nanti. Tuhan telah lahir 11. Tuhan diserahkan kepada Tuhan, ayat 22-nya. Nah, kalau dimanai Tuhan, bahasa aslinya kurios, ini masuk akal. Telah lahir Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Lalu di ayat 21-nya, kemudian dia dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, cocok. Nah, kalau sudah dimanai dari awal Tuhan, nanti Tuhan diserahkan kepada Tuhan nantinya. Nah, terus yang kedua, jadi kalau baca itu jangan macet di situ, pahami dulu. Nanti saya ini bunuh diri pakai ayat ini. Apakah gitu apa enggak? Jadi hati-hati kalau pakai data. Yang kedua, malaikat yang menyampaikan itu berarti Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang tidak mungkin kan malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan. Nah, di dalam Matius 26, 38, Yesus berdoa ketakutan dia. Lalu di dalam Matius 26 ayat 53, dia minta tolong kepada malaikat. Sehingga malaikat memberi kekuatan kepada dia. Lukas 22 ayat 43. Jadi kalau kamu mengatakan, wah malaikat saja mengakui dia, loh, kamu udah pakai ayat yang lain. Masa ada Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Terus, jangan dibuat narasumber ahli nujum. Percaya Yesus Tuhan katanya. Ahli nujum itu penyembah berhala, penyembah api. Nah, sedangkan orang Israel sendiri malah mengatakan Yesus itu anak jina. Jadi jangan dibuat pedoman itu ahli nujum itu. Ya. Sehingga apa? Kalau pakai data-data itu diteliti dulu. Mana yang pas ini saya sampaikan. Karena Muslim lebih banyak memahami Bible daripada Kristen. Jadi sebelum menampilkan data, baca baik-baik. Dan harus membaca ayat yang lain lagi. Takutnya nanti setiap data ketampol ayatnya sendiri, data sendiri dalam Bible. Takut gitu ya. Oke, silakan. Pasar pingsan. Pasar. Jadi di sini ya, kalau kita membaca Alkitab itu memang harus kita baca judul perikopnya, dan bila penting kalau kita belum mengerti kita baca satu pasal, pasti kita mengerti tujuannya apa. Jadi bahwa ahli perbintangan itu ya, mereka tidak percaya kepada Yesus ya, sama seperti yang Tahta katakan bahwa mereka itu penyembah berhala. Tetapi mereka yakin bahwa bintang alam ya, alam juga memberitakan lahir seorang raja.
raja bukan raja dunia ya, tetapi raja sorga ya, lahir raja sorga. Itu menandakan bintang alam ya. Alam bintang juga mengatakan bahwa lahir seorang raja. Makanya mereka datang ya menyembah. Ya. Kenapa mereka menyembah? Karena mereka mengakui bahwa itu raja. Ya. Jadi bukan hanya alam ya, tetapi juga malaikat telah lahir. Langsunglah malaikat Tuhan ya. Jadi makanya kita percaya kalau hanya katanya tidak ada bukti dan tidak ada pernyataan, itu kita masih ragu-ragu. Tetapi karena semua menyaksikan, alam juga menyaksikan, malaikat juga mengatakan, mengabarkan, dan rasul-rasulnya juga ya, rasul-rasulnya yang 12 murid, yang 70 murid, Lukas 10 itu 70 murid bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Di dalam Kolose juga ya, Kolose 1 ayat 16 ya, dia tidak ada segala sesuatunya kalau tidak dijadikan oleh dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi makanya kami percaya kepadanya karena dia adalah firman, bagian dari Allah Bapa itu ya. Bagian daripada Bapa itu yaitu firman-Nya menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 9. Dia mengambil rupa manusia. Ketika dia di dunia ini, dia mengambil rupa seorang hamba ya, lebih rendah daripada malaikat. Ya. Makanya dia mengambil ditolong oleh malaikat karena lebih rendah. Bukan nggak bisa dia. Ya, bisa, tetapi oleh karena dia mengambil rupa manusia, bahkan rupa hamba, karena dia tujuannya untuk penghapus dosa, untuk dikurbankan penghapus dosa. Karena manusialah yang berdosa, otomatis manusialah yang apa? Yang menghandal. Tapi manusia yang suci, yang tidak ada dosa, dan bukan dari keturunan daripada Adam, ya. Tetapi firman itu menjadi manusia. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ya, itulah datang malaikat kepada Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, beri namanya Yesus. Jadi nama kemanusiaannya adalah Yesus, nama ilahinya adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus. Jadi Yesus di dunia ini memakai kedua-duanya. Ya, jadi ketika dia mau disalibkan, mau dikurbankan, dia melepaskan keilahiannya. Kira-kira gitu. Ya, pasar luar binasa. Siap. Izin sebentar, Pak Kafe, Muslim apa Kristen, Pak Kafe? Pak Kafe, Muslim apa Kristen, Pak? Oke, saya turunkan. Makasih kalau nggak ngomong. Lanjut, Bang Dalbo gimana? Hahaha. Lanjut. Oke. Tadi sudah tak kasih saran, hati-hati kalau pakai data. Takut ketampol dengan Bibelnya sendiri. Bang Sar mengatakan dia disembah karena dia raja katanya. Lihat dulu kalau dia raja apakah menyembah sebagai Tuhan? Ya tidak. Karena banyak data-data Daud juga disembah. 1 Samuel 25 ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud. 2 Samuel 14 ayat 4. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah. Apakah mereka Tuhan karena disembah? Jadi kalau disembah itu kamu melibatkan kata nama raja, maksudnya penghormatan. Walaupun ayatnya di sini mereka bersujud. Jadi ayat-ayat seperti itu jangan kamu tuhankan. Karena kalau pakai ayat seperti itu nanti kamu ketika baca 1 Samuel 25, 23 maka Daud menurut kamu Tuhan nantinya. Karena disembah juga. Makanya dalam Al-Quran
Ini jailun fil ardi khalifah ya. Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi. Makanya nanti malaikat disuruh bersujud. Disujud di situ bukan sujud menyembah, tapi penghormatan. Gitu. Karena kalau tidak diterangkan, sujud berarti Tuhan dong. Nah, itu kalau orang yang nggak ngerti tentang kitab suci. Cuma gara-gara disujudin Tuhan. Gitu. Kalau Islam jelas ya. Nah, dan ingat ya, Tuhan tidak pernah mengambil rupa, tidak pernah. Kalau Tuhan itu mengambil rupa, maka ajaran Yesus bukan lagi samawi, menjadi pagan atau dewa-dewa. Dewa-dewa ini ketika ingin memberi ajaran kepada manusia, turun dia jadi manusia. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan tidak perlu turun, cukup dia memanggil, Yesus, ya apa Tuhan? Kamu saya utus ya. Kepada siapa? Israel. Matius 15:24. Apa tugas saya? Ya penyampai firman. Kamu dengar apa yang aku katakan, setelah kamu dengar kamu sampaikan. Nah, itu samawi namanya. Seperti Musa menerima firman Tuhan, Taurat disampaikan oleh Musa. Yesus juga menerima firman. Nabi Muhammad juga menerima firman. Al-Qur'an itulah firman Tuhan. Sedangkan Yesus, Musa, Nabi Muhammad penyampai firman. Kalau Kristen aneh, Yesusnya dikatakan firman. Wong firman itu ucapan yang diterima oleh Yesus. Kalau versi Islam ya Injil itu firman Tuhan. Kalau Yesus siapa tahta? Penyampai firman, Yohanes 17:8. Firman Tuhan itu kalau di dalam kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an. Terus Nabi Muhammadmu sendiri siapa tata? Penyampai firman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Kristen aneh, orang penyampai firman dijadikan firman. Sedangkan firman itu perkataan. Firman itu Yesus katanya. Nanti dalam Yohanes 17:8, sebab segala Yesus yang kau sampaikan kepadaku, Yesus itu telah aku sampaikan kepada mereka. Gitu nantinya, rusak maknanya. Oke gitu ya. Oke lanjut, silakan. Apa lagi? Ya, Ustadz Duna. Bentar, Sar ya izin. Pak Alfred, silakan kalau mau menanggapi. Tadi Anda tidak monitor-monitor, silakan Pak Alfred. Ya, sorry, saya hanya menanggapi begini. Yang dibilang Yesus turun itu tidak. Yang turun adalah roh keilahiannya. Melalui inkarnasi. Bukan Yesus yang turun. Nah, beda lagi. Roh keilahiannya yang turun. Lanjut. Jadi Pakai itu data kalau bisa, Pak Alfred. Pakai data kalau bisa. Ini beda lagi nih. Hayo, Sarahman. Silahkan lanjut, Pak Alfred. Pak, silakan Pak. Aduh, gara-gara Bang Dalbo ini ya. Pak Alfred, silakan Pak. Aduh. Sudahlah, silakan Sar. Kamu aja Sar. Ini Pak Alfred gimana sih? Silakan Sar. Lanjut Sar. Siapa? Saya. Ini Sarahman dulu tadi. Ini Pak Alfred ini apakah sudah seperti itu tanggapannya? Kagak jelas ini Pak Alfred ini. Waduh, beda lagi ini Pak Alfred ini. Berarti Yesus tidak turun. Terus yang dibilang malaikat bahwa Maria akan melahirkan seorang anak dan beri nama dia Yesus, itu siapa Pak Alfred? Lucu-lucu tadi ini, beda-beda kagak jelas. Gimana Bro Admin? Dia kan turun Alfrednya, langsung turun lagi, dia malu. Silakan Sar, ditanggapi aja Sar, sama kamu Sar lah. Macet. Kayaknya dobling ya. Aman lanjut Sar. Aman. Kayaknya dobling ya. Aman lanjut Sar. Aduh iya dobling Sar, Coba Sar buka lagi mute-nya Sar, coba. Silakan Sar. Masih dobling kayaknya enggak? Masih dobling kayaknya.
Ya, ya, Nggak Sar, Sar. aman. Dabling, Bukan turun dulu, Sar. Dublin, Dublin. Turun dulu, Sar, Sar, turun dulu, Sar. Kamu kepenuhan roh bejebul. Kamu kepenuhan roh bejebul, Sar. Turun dulu, Sar. Nanti naik lagi, Sar. Dabling, Sar. Waduh. Silakan, Bro. Bro admin dulu mungkin mau menanggapi, Bro. Silakan, Bro. Kau beradmin sampai hati ya. Sampai hatimu kau ini. Nah, naik lagi nih, Bang Dalbo. Silakan, Sar. Oke. Jadi di sini di dalam Filipi 2 ayat 6 ya, kita mulai baca ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika Yesus firman-Nya menjadi manusia, hidup 9 bulan di dalam rahim Bunda Maria, malaikat juga mengatakan itu, bahwa telah akan ketika Maria mengandung di dalam Matius 1 ayat Sar, izin, Sar, saya potong, Sar. Aduh, teman-teman, saya terdampar ini, terpental. Dibantu tap-tap. Ikhwan pillah biar enggak rungkad. Tap-tap layarnya. Lanjut, Sar. Maaf, saya potong. Lanjut, Sar. Iya. Ketika Maria mengandung, diketahui oleh Yusuf tunangannya itu, dia merencanakan untuk meninggalkannya. Ya. Karena hukum orang Yahudi kalau dia ketahuan hamil